Salam untuk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di video berikut ini saya akan menyampaikan tanggapan dan pertanyaan dari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik di YouTube maupun di grup Facebook. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di video ini. Yang pertama, ini ada tanggapan. Bahasa roh biasanya hanya terucap oleh mulut sesaat, tapi pengharapan dalam bahasa itu nggak akan berhenti diucap oleh hati yang percaya. Karena keterbatasan yang bisa diturunkan untuk manusia, maka hanya satu kalimat yang diturunkan dalam bahasa roh untuk manusia, dan itu akan diucap berulang-ulang. Ya, ini anggapannya. Tapi saya tidak setuju untuk kalimat yang diulang-ulang. Seperti yang disampaikan Tuhan di dalam Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kata bertele-tele di situ dari bahasa Yunani batalogeo, yang artinya mengoceh, bertele-tele, mengucapkan kata-kata kosong, terbata-bata, ulangi. Jadi penggunaan kata ini adalah kata yang digunakan pengulangan yang sia-sia. Jadi ada pengulangan yang sia-sia di situ dari kata bertele-tele. Jadi tidak sesuai firman. Justru kalau kita berdoa menggunakan kalimat yang terus diulang-ulang, jangan disamakan dengan apa yang Yesus lakukan di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, di mana Yesus mengucapkan 3 kali pertanyaan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu diulang 3 kali, saudaraku. Tapi itu bukan kata yang diulang-ulang atau kalimat yang diulang-ulang, tapi ini sebuah pertanyaan dan penegasan. Jadi ada sesuatu yang sangat ditegaskan Tuhan, itulah kenapa diulang. Itu beda dengan doa. Doa itu tidak bisa berulang-ulang, justru akan menjadi bertele-tele. Jadi itu tidak benar ya, saudaraku, anggapan seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan ini. Apakah bahasa roh itu bisa dipelajari atau dikursuskan? Karena ini karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu tidak bisa dipelajari, saudara. Juga tidak boleh dikursuskan. Apa yang perlu dikursuskan? Bahasa roh itu adalah karunia, bukan suatu ilmu yang perlu dipelajari atau suatu pengetahuan yang perlu dipelajari. Tidak bisa. Jadi bahasa roh itu tidak dipelajari atau dikursuskan. Itu kesalahan. Bukankah bahasa roh itu karunia untuk yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sendiri tanpa belajar sesuai dalam Alkitab hari Pentakosta, atau bagaimana? Kiranya yang tahu bisa menjelaskan agar kami yang masih bayi dalam Tuhan bisa mengerti. Bayi dalam Tuhan, begini saudaraku, banyak tidaknya pengetahuan kita tentang firman itu tidak menentukan bahwa kita itu dewasa atau masih bayi rohani. Istilahnya bayi rohani, ya, bayi dalam Tuhan. Karena kedewasaan rohani seseorang itu bukan dari banyaknya pengetahuan dia tentang Alkitab, tetapi sampai sejauh mana dia berani menderita untuk Tuhan. Dalam Alkitab di situ dikatakan orang yang dewasa rohani itu orang yang sudah makan makanan yang keras. Makanan yang keras itu artinya kan sudah siap hidup menderita bagi Tuhan. Sangkal diri pikul salib. Jadi kalau saudari mengatakan masih bayi dalam Tuhan, ya kita semua juga masih bayi dalam Tuhan. Kecuali ada yang sudah siap mati untuk Tuhan, menderita untuk Tuhan, itu baru dewasa rohani. Jadi kita semua masih bayi. Kalau bahasa roh yang salah itu bahasa roh yang bagaimana? Bahasa roh yang salah itu pertama, yang pasti bukan dari Roh Kudus. Jadi bukan karunia Roh Kudus. Kemudian kedua, bahasa yang ditiru. Karena sesuatu yang ditiru itu berarti bukan asli. Kalau bukan asli itu berarti palsu. Di Alkitab ditulis bahasa roh akan berhenti tapi kasih tidak berkesudahan. Itu artinya apa? Ya, jadi ada 3 hal sebenarnya di situ yang disampaikan. Bukan cuma bahasa roh, tapi ada nubuat dan pengetahuan yang akan berhenti kalau yang sempurna itu tiba. Apa yang sempurna itu? Nah, ada yang menafsirkan bahwa yang sempurna itu adalah Alkitab. Jadi karena Alkitab sudah ada, maka bahasa roh
harusnya sudah berhenti ya, jadi tidak ada lagi, itu kan tafsiran. Tapi saya bisa pastikan itu tafsiran yang salah, 100% salah, karena yang sempurna itu bukan Alkitab. Ini akan saya sampaikan di video berikutnya saudara ya, karena ini butuh persiapan khusus, termasuk yang tadi hari Pentakosta dengan apa yang terjadi di Korintus, itu dua peristiwa yang berbeda, itu dua karunia yang berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, adanya kesalahan dalam memahami bahasa roh itu saat peristiwa di Yerusalem di hari Pentakosta dengan apa yang terjadi di Korintus itu disamakan, karena penafsirannya hanya berdasarkan dari kata bahasa aslinya, glossalaleo. Seharusnya bukan cuma katanya yang harus dilihat kalau menafsirkan sesuatu, lihat konteks kejadiannya, kemudian baca dengan teliti kisah yang terjadi di situ. Tapi nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Dua hal ini jadi saya akan bahas. Bahasa roh akan berhenti tapi kasih tidak berkesudahan itu artinya apa, dengan dua kejadian yang berbeda di hari Pentakosta dan apa yang terjadi di jemaat di Korintus. Itu nanti di video berikut saudaraku. Kemudian selanjutnya, bagus sekali kesaksiannya, aku sendiri bingung dengan bahasa roh. Apakah menurut saudara yang sering kita dengar di gereja, jemaat bersuara bla 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 tata lalala, itu juga bahasa roh? Kupikir malah mengganggu ibadah. Ya, untuk kata-kata yang diulang-ulang yang sering kita dengar, sebenarnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahasa roh tidak seperti itu. Bahasa roh itu adalah bahasa, cara kita berkomunikasi dengan Allah, roh kita yang berkomunikasi dengan Allah tepatnya. Jadi secara logika saja tidak mungkin roh kita akan berbicara kepada Allah kemudian kita hanya mengulang kata-kata. Sebenarnya itu sugesti, itu bukan bahasa roh tapi itu hasil sugesti. Kupikir malah mengganggu ibadah. Jadi begini, mengganggu atau tidaknya suatu karunia itu tidak bisa menentukan apakah karunia itu asli atau palsu. Karena yang terjadi di Korintus juga justru ibadah terganggu. Itu sebabnya Paulus marah dan akhirnya memberikan saran kepada jemaat-jemaat di Korintus bagaimana caranya supaya ibadah itu tertib. Karena pada saat itu mereka sangat tidak tertib ya, karena semua pada berbahasa roh, jadi ya ibadahnya jadi kacau. Padahal sebenarnya penggunaan bahasa roh itu bukan di jemaat, kecuali di tafsir. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa roh kita kepada Allah, komunikasi roh kita kepada Allah untuk hal-hal yang rahasia atau hal-hal yang sangat khusus dan penting yang tidak bisa disampaikan dengan bahasa manusia. Itu tujuannya bahasa roh. Bukan sesuatu yang harus ditunjukkan di depan jemaat untuk menunjukkan kerohanian kita atau untuk menunjukkan bahwa kita sedang kepenuhan Roh Kudus. Bukan seperti itu. Bahasa roh tujuannya bukan seperti itu, saudaraku. Kalau tujuannya aja sudah salah, ya bisa jadi yang keluar juga palsu. Jadi jangan menilai apakah karunia ini asli atau palsu itu dari situasi ya, karena manifestasi seseorang itu kan beda-beda. Hanya mungkin harus lebih ditertibkan supaya ritual ibadah itu benar-benar harus dihormati, dihargai sebagai sesuatu yang sakral. Jadi bukan sesuatu yang seenak-enaknya bisa kita lakukan, bisa mau ngapain aja di situ. Seharusnya tidak seperti itu. Ibadah itu harus tertib, harus sopan. Ini ada lagi tanggapan. Bahasa roh yang benar itu kalau kita melakukan sesuatu yang menjadi keberkatan bagi orang lain, bukan mengatakan sesuatu yang orang lain tidak paham. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Paulus di Korintus. Menjadi keberkatan bagi orang lain itu bukan bahasa roh, itu buah roh, saudaraku. Bukan bahasa roh, bukan karunia Roh Kudus. Hasil, lebih tepatnya hasil kita menjalani firman Tuhan, hasil kita melakukan kehendak Allah, akhirnya menghasilkan buah-buah roh. Hasil kita melakukan firman. Kalau dalam bahasa aslinya di situ karpos, ho, pneuma, Galatia 5 ayat 22, buah roh. Karpos itu buah atau hasil, pneuma itu roh.
Sementara karunia roh itu pneumatikos. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini lebih gampang dipahami, spiritual gifts. Jadi suatu pemberian yang sifatnya spiritual. Makanya ada kata pneuma, roh, pneumatikos. 1 Korintus 14 ayat 1. Kemudian ada lagi saya dengar di YouTube ini penjelasan. Bahasa roh adalah bahasa air mata. Ini seperti lagu ini, bahasa tetesan air mata. Mungkin karena pengaruh lagu itu, akhirnya muncullah pemahaman seperti ini. Bahasa air mata itu respon jiwa terhadap sesuatu, bukan respon roh. Itu sebabnya Anda menangis. 1 Korintus 14 ayat 1, di situ dikatakan, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia roh. Kata usahakan di situ dari kata zeloo. Zeloo penggunaannya itu antara lain mempengaruhi, mengingini sungguh-sungguh, memiliki keinginan, menjadi bersemangat. Diterjemahkan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh. Jadi kata usahakan di situ bukan berarti belajar, tapi punya keinginan yang sungguh-sungguh, kerinduan yang sangat dalam. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saat kita haus dan lapar akan kebenaran, kita akan dipuaskan. Anda kalau haus, pasti dikasih minum, dan kalau Anda lapar, pasti dikasih makan. Jadi kalau kita rindu untuk memperoleh karunia, Tuhan akan puaskan. Artinya Tuhan akan berikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tapi ingat ya, saudaraku, bahwa karunia Roh Kudus itu bukan hanya bahasa roh. Ada 9 karunia Roh Kudus. Jadi cari tahu dulu apa yang menjadi bagian kita, apa yang Roh Kudus sudah siapkan bagi kita masing-masing. Jadi tidak harus bahasa roh. Kenapa bahasa roh yang paling heboh? Kenapa bahasa roh justru karena yang seolah-olah itu paling banyak dimiliki orang? Sebenarnya bukan paling banyak dimiliki oleh orang. Hanya karena karunia bahasa roh itu adalah karunia yang paling gampang ditiru. Itu sebabnya seolah-olah karunia bahasa roh ini karunia yang paling banyak diterima. Sebenarnya tidak. Seharusnya dalam jemaat itu ada 9 karunia, ada semua. Jadi itu tidak cuma hanya bahasa roh. Jadi itu saudaraku, kenapa terlalu banyak orang seolah-olah bisa berbahasa roh? Yaitu karena karunia ini gampang ditiru. Itu sebabnya kalian kalau dengar orang berbahasa roh, semuanya hampir sama. Karena apa? Karena ya hasil tiruan semua. Kemudian kata karunia roh itu dari bahasa pneumatikos, dari bahasa Yunaninya pneumatikos. Nah, kalau pneuma itu kan berarti roh. Pneumatikos, spiritual gift, sesuatu yang kita terima dari roh yang sifatnya juga supernatural atau religius. Nah itu. Jadi karunia roh itu supernatural. Kalau buah roh itu natural. Jadi itu bedanya. Ya, untuk sementara itu saja saudaraku yang bisa saya sampaikan. Jadi di video berikutnya nanti saya akan bahas kembali tentang 2 kejadian atau 2 peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta dan di Korintus. Kemudian 1 ayat yang berkata bahwa bahasa roh akan berhenti. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap karena yang sempurna tiba. Apa maksudnya itu akan saya jelaskan juga sekaligus di video berikutnya, karena butuh persiapan khusus untuk membahas 2 hal itu. Jadi itu saja saudaraku, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa di kolom komentar di YouTube saudaraku. Kalau di grup Facebook saya tidak bisa publikasikan atau saya tidak bisa tunjukkan di YouTube ya, karena ada beberapa persyaratan YouTube yang tidak boleh menyampaikan sesuatu yang mengidentifikasi seseorang tanpa izin. Nah, sementara saya kalau minta izin di Facebook, belum tentu kalian akan langsung buka dan langsung jawab. Jadi bisa menunda rencana saya untuk mengupload video berikutnya. Jadi kalau bisa komentarnya di YouTube saja saudaraku, karena itu sudah terpublikasi. Jadi saya tidak perlu minta izin lagi untuk memberikan jawaban, karena pertanyaan saudara, tanggapan saudara sudah dipublikasikan. Jadi tidak masalah jawabannya juga dipublikasikan. Jadi itu tujuannya saudara. Tapi terserah saudara saja maunya seperti apa. Intinya
apapun yang menjadi pertanyaan atau ada tanggapan dan lain sebagainya, silahkan disampaikan. Saya akan usahakan untuk kasih komentar atau jawaban. Jadi itu saja, semoga video ini tetap menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.